الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah sholat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga alhamdulillah kita akan bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Saudara sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kisah daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau di pertemuan yang lalu kita bahas Nabi Adam alaihissalam yang ada dalam surat Al-Baqarah, untuk melengkapi kisah tersebut maka kita pada pertemuan malam hari ini bahas kisah beliau Nabi Adam alaihissalam yang ada dalam surat Al-A'raf mulai dari ayat 11 dan seterusnya akan kita baca nanti. Sehingga sudah sering rahimahumullah, karena ini adalah termaktub dan tercantum dalam kitab suci Al-Quran, sehingga alangkah baiknya kita senantiasa mengkaji, mentadabburi, mengambil hikmah pelajaran di dalamnya tentang kisah daripada beliau bersama dengan istrinya dan sekaligus godaan setan yang terkutuk yaitu iblis laknatullah alaih. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk di ayat 11 saya ingin bacakan ayat yang 10 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Yang artinya adalah walaqad, dan sungguh makkannakum, kami telah menempatkan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menempatkan semua umat manusia termasuk diri kita itu adalah fil ardi, di atas bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kemudian Allah katakan kami jadikan kalian semua wahai manusia di atas bumi ini adalah ma'aish, untuk mencari penghidupan. Jadi artinya Allah takdirkan dan ciptakan diri kita tinggal hidup itu di planet bumi ini, bukan di planet yang lain. Ya. Walaupun kalau kita lihat planet bumi ini kalau dihitung daripada susunan planet atau galaksi di tata surya kita, ini disebut dengan tata surya apa? Bima Sakti ya. Jadi tata surya Bima Sakti, bumi ini kan termasuk kecil Pak ya. Yang paling besar namanya apa? Masih ingat Pak pelajarannya sekalian? Yang paling besar apa? Jupiter. Itu yang paling besar. Ya, kalau yang dekat dengan kita bumi namanya Mars ya. Jadi dari galaksi yang ada itu namanya tata surya Bima Sakti ini, bumi tidak terlalu besar, artinya masih kalah dengan yang lain. Tapi inilah Allah takdirkan diri kita ini hidup di bumi yang dilengkapi yaitu dengan piranti perangkat yang memang tepat pas untuk penghidupan kita di dunia, di bumi. Nah, jadi ini kemahakuasaan Allah. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan yang namanya benda angkasa raya ini jumlahnya kan tidak hanya ribuan Pak ya, ada yang mengatakan miliaran Pak ya. Bahkan ada sarjana Inggris itu saya lupa namanya, bahwa yang namanya planet atau benda langit itu di angkasa raya itu adalah sejumlah pasir di lautan. Itu saking banyaknya, mungkin bingung hitungnya bagaimana, saking banyaknya gitu ya, saking banyak. Jadi mengatakan bahwa sejumlah pasir di lautan begitu banyaknya. Nah, ini ada planet yang namanya bumi yang Allah takdirkan diri kita ini tinggal di laut.
maka Allah mengatakan walaqad makkannakum, sungguh kami telah menempatkan diri kalian semua wahai manusia di bumi ini, waja'alna lakum fiha ma'is, kemudian kami jadikan yang namanya bumi ini adalah ma'is, yaitu sumber penghidupan. Tapi sayang kayak manusia, kamu ini adalah qalilan ma tashkurun, gitu kan. Sedikit sekali yang bersyukur. Ya, jadi penyakit yang manusia itu apa? Susah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya Allah sendiri sudah menegaskan di dalam ayat ini bahwa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu ini bersyukur yang manusia, ya. Nah, ini penegasan bagi kita sekalian, hadirin Allah. Memang pentingnya kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kalau kita ini menjadi manusia yang senang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian hidupnya tidak senantiasa ngresulo itu bahasa Indonesianya apa? Berkeluh kesah gitu ya. Tidak berkeluh kesah begitu. Senantiasa bersyukur, apa kata Allah itu? La azidannakum. Ya, jadi Allah akan tambah itu namanya rezeki. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian semuanya bersyukur, ya manusia ini atas nikmat yang Allah berikan pada dirimu, maka la azidannakum. Aku akan tambah itu nikmat yang telah aku berikan pada dirimu. Tapi ingat, wa in kafartum, apabila kalian kufur nikmat, enggak mau mensyukuri nikmat Allah, itu inna adabi lasyadid. Ayat ini juga mengingatkan kita, Pak. Kita ini jadi setelah di muka bumi ini dengan perangkat peranti apapun juga demi sehingga kita bisa hidup, tapi ternyata Allah mengingatkan bahwa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kita ini adalah yang bersyukur. Maka harapannya kita ini yang senantiasa ngaji insyaallah setiap Jumat, mari Pak, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa mengamalkan amalan sederhana, yaitu yang namanya bersyukur. Sampai suatu ketika Nabi kita ini bersabda bahwa ajaban li amril mu'min, Pak, sungguh menakjubkan itu, ya, sungguh mengherankan, mengagumkan diri pribadi orang yang beriman. Jadi orang beriman, kata Rasulullah, ini menakjubkan. Kenapa? Ketika mendapatkan nikmat, idza asabatu, ya, ketika menerima yang namanya sarwa, yaitu kebahagiaan, itu syakar, bersyukur dia. Dan kemudian mempunyai keyakinan, persepsi bahwa nikmat yang ada itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, ya idza asabatu dharra, apabila ditimpakan kepada orang beriman yang namanya dharra itu adalah kejelekan, musibah, ujian kehidupan dan seterusnya, itu senantiasa sabar dia, sabar. Dan punya pemikiran, persepsi dengan musibah yang ada itulah yang terbaik Allah berikan kepada dirinya, gitu. Jadi nggak ada yang namanya jelek, Pak, dari Allah itu. Walaupun mungkin boleh jadi kita ini merasa berat, merasa susah, merasa apa namanya, tidak nyaman, tidak enak ya dengan adanya ujian kehidupan. Tapi ingat bahwa itu semuanya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Cari nikmat Allah yang lain, sehingga kita pun akan lahir daripada yang namanya ujian kehidupan itu, yaitu tidak sifat sabar, nanti akan muncul yang namanya sifat syukur. Makanya suksesnya orang sabar itu apabila sudah menemukan apa? Syukur. Maksud saya begini, mudah ya. Jadi orang yang sabar bisa dikatakan sukses itu apabila ya kesabarannya itu kemudian muncul setelahnya adalah sifat apa? Syukur. Ketika kehilangan dompet, gitu ya, susah isi deh kalau mau surat, mau duit sembarang itu kan, musibah kan ini. Nah, tapi ternyata sambil berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, semoga engkau temukan misalnya dompet itu isinya bisa ada duit, tidak ada ya, tapi surat saja mungkin apa masih ada. Ternyata Allah kembalikan itu. Nah, jadi kan bersyukur misalnya. Atau mungkin ketika kecelakaan, saya mendampingi orang yang kecelakaan. Ketika saya dampingi itu kecelakaan mungkin sampai tidak bisa jalan dan seterusnya. Ternyata mendampingi orang seperti itu bagaimana caranya apa? Harus kita ingatkan nikmat yang lain, Pak. Ketika mungkin kakinya patah, kita ingatkan nikmat yang lain sampai jenengan kalau bila kecelakaan hanya kaki yang patah. Sementara nyawa jenengan masih apa? Nempel tinggal di situ. Itu yang tadi saya katakan. Ya, sabarnya yang
baik. Baik, Allah sudah menyindir di alam ayat ini bahwa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali ya kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasa yang hormati, mari kita perhatikan ayat yang 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Wa laqad, dan sungguh, khalaqnakum, kami telah menciptakan dirimu. Ya, jadi artinya wa laqad an'amna 'alaikum bi khulqin aslikum wa huwa abukum Adam minal adam. Jadi sungguh kata Allah, kami telah menciptakan dirimu wahai manusia, menciptakan dirimu seperti bapakmu Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Tsumma sawarnakum, kemudian kami membentuk rupa dirimu. Jadi Allah itu menciptakan diri kita, Pak, membentuk rupa diri kita ini, yaitu tidak lepas daripada asal muasal daripada dari mana kita ini berada, yaitu utamanya adalah dari bahan mana, dari ibu kita. Jadi sawarnakum itu artinya membentuk rupa, itu artinya adalah Allah membentuk rupa, yaitu melengkapi menjadi manusia yang sempurna, tapi dari bahan yang berasal dari kedua orang tuanya, bapak ibu kita. Makanya seorang anak itu ya tidak lepas daripada wong tuane gitu lah. Dan cara Bapak Jawa mengatakan orang bakal meninggal itu apa itu namanya? Kacang. Oh, kacang orang bakal meninggal lanjana. Oh ya, jadi kacang orang bakal meninggal lanjana. Gitu Pak ya. Jadi anak itu tidak lepas daripada orang tuanya. Itulah kenapa ketika proses cari jodoh itu Pak, ini cari jodoh itu cara biar ya. Tapi ini nggak apa-apa lah. Bagi kita semuanya mungkin cari mantu lah. Bagi yang siap punya mantu. Jadi artinya yang perlu diperhatikan di antaranya bahwa nasok Pak, keturunannya sopo, isi metok nikah, isi ngepek mantu gitu jadi sopo. Turunannya sopo. Karena mau kobian yang ada ini, dan itu saya seneng di awal mau gitu sopo toh, gitu kan? Ya, buat ini kenal kayak apa? Bapak. Artinya apa? Akan dicek dulu nasoknya itu jelas, gitu. Ya, jangan ketemu nih bis ujuk-ujuk langsung aja apa? Nikah. Nah, sekarang mendapati pertemuannya hanya lewat dunia maya, Pak. Facebook ujuk-ujuk apa aja nikah. Jadi harus dicek dulu. Nah, jadi ayat ini mengatakan bahwa laqad sungguh khalaqnakum, kami menciptakan diri kalian semua manusia, tsumma sawarnakum, kemudian kami bentuk rupa dirimu itu, yaitu dari asal muasal kedua orang tua. Ya, walaupun di sini dikatakan dalam tafsirnya itu adalah yaitu sesuai dengan aslinya manusia yang pertama, yaitu wa huwa abukum Adam minal adam, yaitu sebagaimana Nabi Adam alaihissalam yang dulunya tidak ada menjadi ada. Ya. Baik, jadi Allah menciptakan yang namanya bentuk fisik manusia itu adalah ala hayatin mufaddalah ala katsir minal khuluq. Jadi artinya Allah menciptakan diri kita, sawarnakum menciptakan diri kita itu adalah dalam bentuk yang paling rupawan di antara makhluk yang ada, Pak. Jadi manusia itu kalau dalam tafsirnya dikatakan ala hayatin mufaddalah ala katsir minal khuluq, yaitu dalam bentuk rupa yang paling afdol, paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lainnya, itulah manusia. Ini tak percaya awake dhewe perlu ada rupa Pak. Datang ning kebun binatang gitu. Oh iya, ternyata aku lebih ganteng. Aku ning gua trio itu ya. Wah, ternyata aku lebih mantap, lebih bagus daripada mereka gitu. Jadi artinya memang bagus Pak. Ya, manusia itu dalam bentuk rupa yang cakep, paling ganteng, paling ayu, luar biasa itu manusia. Ya, jadi memang dalam tafsirnya dikatakan summa sawarnahu ala hayatin mufaddalah ala katsir minal khuluq. Ya, lebih bagus, lebih mulia, lebih cakep gitu. Jadi rahimahullah. Makanya wajar ya, mungkin ada beberapa orang yang ada alasan di ketok-ketok ya, diperlihatkan makhluk gaib yang kadang-kadang menunjukkan wajahnya itu. Biasanya tak takoni sing bisa lihat dari saya. Tahu nggak itu wajahnya? Enggak Pak, iya mereka takut dan berani menunjukkan wajahnya. Dan tiketoknya sampai seperti itu. Artinya apa? Ya mereka secara fisik ya, secara bentuk itu tetap manusia lebih bagus, lebih cakep gitu.
Baik, nah kembali kepada Nabi Adam, ayat ini menjelaskan setelah Nabi Adam alaihissalam dicipta dalam bentuk rupa yang sudah lengkap, sudah dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian kulna lil malaika, kulna kami berfirman, kami berkata kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, kulna kami berfirman lil malaika kepada malaikat. Jadi saat itu Allah kemudian berfirman kepada para malaikat. Kalau dalam surat Al-Baqarah yang baru kita bahas, ya, yaitu memperagakan kehebatan Nabi Adam, ya, setelah diajari oleh Allah dengan nama-nama istilah yang ada di sekitarnya, dan Nabi Adam paham betul merekam informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, tapi ayat ini langsung Pak dituju dengan kalimat kulna lil malaika. Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semuanya oleh para malaikat li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun semuanya sujud kepada Nabi Adam. Ya, semuanya sujud kepada Nabi Adam. Sujud maksudnya apa? Yaitu ikraman wa ihtiraman wa idharan li fadli Adam. Sujud di sini artinya adalah ikraman, memuliakan, wa ihtiraman, dan mengagungkan, wa idharan li fadli Adam. Ya, dan menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam itu lebih mulia daripada atau lebih hebat daripada makhluk yang lain, terutama adalah malaikat pada saat itu. Nah, jadi artinya sujudnya para malaikat bukan sujud menyembah, karena sujudnya makhluk hanya kepada Tuhannya, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sujudnya para malaikat ini adalah dalam rangka untuk ikraman, memuliakan, ya, memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu jami'an, semuanya sujud Pak, para malaikat ini semuanya sujud. Lakinna iblis alladzi kana ma'ahum lam yakun minas sajidin lil Adam. Ya, illa iblis, kecuali iblis itu tidak mau sujud itu. Yang pada saat itu Pak, iblis ini berada di alam malakut, berada bersama dengan para malaikat. Ingat di awal pertemuan yang lalu saya sampaikan, iblis itu dari golongan jenis apa? Ya, tercipta bukan dari cahaya Pak. Kalau malaikat tercipta dari cahaya, tapi kalau iblis tercipta dari apa? Dari api Pak, karena dia segolongan jin, dia kan termasuk dari jin Pak, gitu kan? Ya, sehingga kenapa kok jadi satu sama malaikat? Ya, karena saat itu sebelum Nabi Adam dicipta itu memang iblis makhluk yang dikenal dengan nama Azazil, ya, yang paling taat kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah itu sampai diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu sama, ya, di makomnya alam malakut para malaikat itu. Nah, tapi Allah takdirkan di sini memang ketika proses perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, yang saat itu di situ ada iblis juga, tapi ternyata iblis adalah tidak mau. Ya, jadi bahasa di sini adalah lam yakun minas sajidin li Adam, yang namanya iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa nggak mau? Gitu kan? Yaitu hasadan lahu ala hadat takrimil azim, iri Pak, dengki, hasud kepada adik yang baru dibuat. Nabi Adam kan lahir telat, anaknya duluan sama iblis, jadi nggak mau itu masuk menghormati sama apa adik yang diciptakan baru aja kan itu. Adik-adiknya itu istilahnya kan duluan Nabi iblis daripada Nabi Adam. Hasad Pak, iri Pak, ya, jadi nggak mau dia yang namanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, walaupun kadang-kala ada yang disalahgunakan, diartikan orang-orang yang salah menurut saya, dan itu perlu kita kasih argumentasi yang benar. Apa itu? Itu justru iblis itu benar, yang namanya penyembahan hanya kepada Allah, jadi ya nggak mau dia sujud. Ini berarti salah penafsiran. Saya katakan di sini bahwa tidak maunya iblis itu, ya, itu memang tidak mau taat pada perintahnya Allah, mulai membangkang karena hasad, ya, karena iri dengki. Ya, dan kita pahamkan bahwa para malaikat sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud menyembah sebagaimana kepada Tuhannya, bukan. Tapi di sini katakanlah ikraman wa ihtiraman, memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka butuh yang namanya sujud tadi. Baik, yang saya hormati, ini ayat yang ke-11. Kemudian ayat yang ke-12. Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Jadi qala, berfirman ya Allah Subhanahu wa taala,
Mama anak akak, ya. Apa yang membuat dirimu, hai iblis, nggak mau menolak istilahnya untuk sujud, ya, kepada Nabi Adam? Amartu, padahal aku telah memerintahkan pada dirimu. Ya, jadi dikatakan bahwa mama anak Allah tasjuda amartu, faqala iblis ana afdalu minhu khalqan. Jadi kenapa kamu iblis kok nggak mau taat kepada perintahku untuk melakukan penghormatan berupa sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Kenapa? Padahal ini adalah perintahku. Iblis Pak menunjukkan kalimat yang sangat-sangat betul kita ambil pelajaran hikmahnya, yang disebut dengan istilah sombong. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih pintar, ya, merasa dirinya lebih baik, yaitu dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran ini adalah qala ana khairun minhu ya Allah. Iblis berkata, ana ya Allah, saya ini adalah khairun, lebih baik, khairun minhu, daripada Nabi Adam. Saya ini lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kenapa saya lebih baik? Karena khalaqtani min nar, engkau ciptakan diriku ini dari api, ya. Wa khalaqtahu min tin, sedang engkau ciptakan yang namanya Nabi Adam ini dari tanah. Saya lebih mulia ya Allah. Saya nggak mau itu hormat atau sujud kepada Nabi Adam. Saya nggak mau, ya, istilahnya menghormati kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kenapa suatu ketika Rasulullah kemudian bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam diri hatinya itu ada sifat namanya apa? Sombong, takabur, al-kibr, nggak masuk surga. Karena itu anak buah iblis ini, ya. Nah, jadi mari Bapak Saudara sekalian yang saya hormati, setiap diri kita itu ada potensi untuk sombong. Setiap diri kita punya potensi untuk sombong. Orang yang berilmu, orang yang pintar bicara, mohon maaf seperti saya, ustadz yang lain gitu, ada potensi sombong enggak? Ada. Orang yang punya harta kekayaan, ada potensi sombong enggak? Ada. Ya, orang yang punya jabatan tinggi, ada potensi sombong enggak? Ada, gitu. Jadi semua profesi, semua diri manusia itu ada potensi yang namanya sombong. Sehingga sampai Allah Rasul tadi mengatakan tidak akan masuk surga apabila dirinya ada sifat sombong. Walaupun Nabi kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan sombong itu sebagaimana saat ada sahabat Rasul yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ini si Fulan ini teman kita ini kendaraannya bagus. Nah, kalau dulu itu kendaraannya bagus berarti naik onta merah ya, onta yang paling bagus itu. Kemudian punya sendal ya, sepatu ya sekarang. Bagus juga itu. Kendaraannya bagus, sendalnya bagus, ya, pakaiannya bagus ya. Apakah dia sombong ya Rasul? Apakah dia sombong ya Rasul? Ya? Rasul jawabnya gimana? Ya saya enggak ingat. Sombong itu ada dua kriteria, yaitu satu, batorul haq, yang kedua wa ghamtun nas. Baik Pak. Jadi sombong itu ada dua kriterianya, yaitu batorul haq wa ghamtun nas. Apa artinya? Batorul haq itu artinya menolak kebenaran. Kalau ada orang yang menolak kebenaran, nah itu berarti dia adalah sombong. Dan yang kedua, nah ini yang kedua yang boleh jadi mudah mengenai diri kita, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ya, ketika ada aktivitas yang bersama-sama, kadang-kadang ada muncul di antara diri manusia tersebut, nah itu kalau bukan karena saya, nah itu ya, oh ini kan karena, nah itu berarti ada potensi apa namanya sifat al-kibr kosong. Hati-hati Pak. Mari Pak, hati-hati, kita hindari betul. Saya katakan kita itu apa? Ya jenengan ya saya gitu kan, tidaknya jenengan, tapi saya juga perlu menghindari sifat ini. Itu mari kita hindari sifat namanya ghamtun nas, meremehkan kepada orang lain. Jadi kriteria yang namanya kibr tadi, takabur sombong tadi, ya bukan dia mempunyai mobil bagus indah, wah bukan, kita punya jabatan yang tinggi ya, bukan punya itu, tapi intinya adalah apabila dia menolak kebenaran dan kemudian meremehkan kepada orang lain, itulah yang namanya sombong. Ya, itu kalau definisi kriteria dari sombong menurut
Nabi Muhammad SAW. Baik, kembali kepada perkataan iblis tadi. Iblis mengatakan di hadapan Allah Ta'ala saat itu, ana khairun minhu, saya ini lebih hebat, saya ini lebih bagus, saya lebih mulia darinya ya Allah. Kenapa? Karena khalaqtani min nar, engkau ciptakan diriku ini ya Allah itu dari api, sedangkan engkau ciptakan dia ini Nabi Adam itu adalah dari tanah. Saya lebih mulia ya Allah, saya lebih mulia, saya lebih mulia. Baik, bahasa Indonesia, jadi intinya mempunyai persepsi yang sangat-sangat tidak tepat iblis ini, yaitu merasa dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api ya. Baik, bahasa Indonesia, maka kemudian Allah pun berfirman. Ini dialognya Allah dengan iblis ini terdapat dalam ayat ini. Nanti silakan di rumah dibuka lagi terjemahnya ya. Jadi saat itu kemudian Allah berfirman kepada iblis, qala, Allah berfirman, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala, Allah berfirman, fahbit, turunlah kamu ya. Siapa? Iblis. Ya, jadi sebenarnya iblis kan posisi dari bumi. Karena ibadahnya bagus itu ya sebelumnya, maka dinaikkan derajatnya sampai ke makom malakut para malaikat ya. Kemudian suruh turun lagi itu, fahbit minha, turun kamu dari sini, dari surga ini ya. Fama yakunu laka an tatakabbar biya fakhruj ya, karena kamu ini adalah dalam keadaan tatakabbar, itu kubur, takabur, sombong, dan fakhruj, keluar dari bumi, dari surga ini. Innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau wahai iblis, engkau adalah minas saghirin, termasuk makhluk yang dihinakan. Jadi memang Allah sudah memberikan ketentuan ya, takdir kepada iblis ini ya, kau keluar dari surga ini, kemudian jadilah engkau jadi makhluk yang namanya as-saghirin, yaitu makhluk yang hina ya. Jadi fakhruj minal jannah innaka minadz dzalilin al-haqirin gitu kan. Jadi keluar dari surga ini karena engkau adalah hina dan sangat dihinakan. Baik, jadi kemudian Allah berfirman kepada iblis ini keluar dari surga dan kemudian menjadi makhluk yang dihinakan. Tapi berikutnya Pak, ternyata iblis ini minta kepada Allah, dan mintanya iblis ini dikabulkan oleh Allah. Ini yang kadang-kadang saya memotivasi diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Iblis ndonga njaluk marang Gusti Allah diparingi ya. Masa awake dhewe kan paringi gitu, gak dikasih. Apa itu permintaan iblis? Ya Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun ya. Ya Allah, beri tangguhlah umur saya ini. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari di mana akan dibangkitkan kembali itu manusia. Ya, jadi setelah hari kiamat kemudian dibangkitkan lagi. Artinya apa? Iblis ini minta kepada Allah supaya umurnya dikasih umur yang panjang, yaitu sampai hari kiamat. Jadi bahasa tafsirnya itu amhilni ila yaumil ba'ats, ya, yaitu lambatkanlah umur saya ini, panjangkanlah umur saya ini sampai nanti hari kebangkitan. Itu Pak, permintaan iblis itu kepada Allah supaya umurnya panjang gitu kan, sampai hari kiamat. Apa jawaban Allah Pak? Qala innaka minal mudzarin. Wahai iblis, ya Allah berfirman nih, innaka minal mudzarin, sungguh engkau wahai iblis adalah al-mudzarin, termasuk makhluk yang diberi tangguh umurnya. Artinya apa? Umurnya iblis ini yaitu sampai betul-betul hancurnya dunia ini ya, sampai hari kiamat. Makanya yang namanya iblis ini sampai sekarang pun, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ya. Tapi kalau jenis jin yang lainnya, kalau saya baca dalam keterangan itu seperti kita ya, ada yang sudah meninggal juga gitu ya, walaupun umurnya beda-beda, kadang umurnya banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang yang kesambet lah ya, orang serupan itu ya, kadang-kadang mengaku dirinya umurnya sudah 300 tahun gitu ya, seterusnya. Itu kemudian saya suruh cerita itu ya
ya namanya jin ini ya, cerita tentang masa lalu ya, fase juga waktu itu fase. Ya, jadi artinya lain. Kalau iblis ini adalah zaman Nabi Adam, berarti sampai hari kiamat nanti umurnya panjang, nggak mati-mati lagi. Jadi Allah berfirman kepada iblis, yaitu qala angdirni ila yaumil, ketika minta kepada Allah supaya diberi tangguh umurnya sampai hari kiamat, maka Allah berfirman, ya innaka minal mundzirin, engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh umurnya, artinya adalah sampai hari kiamat. Nah, ini yang perlu kita patut perhatikan bahasa yang hormati adalah ayat bawahnya ini, Pak. Ini janjinya iblis yang sampai sekarang kita itu kalau berbuat baik itu susahnya kayak apa? Berat. Apa itu janjinya iblis? Atau istilahnya komitmen, atau istilahnya apa, Pak? Sumpahnya iblis ini. Apa itu, Pak? Qala. Ya, tadi kan Allah mengatakan, ya sudah, betul. Kalau bahasa mudanya kamu di sini untuk umurnya panjang sampai hari kiamat. Iblis, Pak, mengatakan begini, fabima aghwaytani ya Allah, laq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, ya dengan apa? Karena engkau telah menghukum saya ini tersesat ya Allah, karena engkau telah menganggap diri saya adalah makhluk yang tersesat ya Allah, gitu kan? Maka laq'udanna, sungguh aku, kata iblis, akan kau ada itu duduk bersama. Aku akan membersamai mereka, anak keturunan Adam ini, ya, akan senantiasa berdampingan dengan anak keturunan Adam itu. Apa? Ya menggoda, menggelincirkan mereka semuanya, yaitu jauh dari siratal mustaqim, ya, yaitu jauh dari jalan yang lurus. Ya, jadi engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu ya Allah, yaitu jalan yang lurus. Jadi ini sumpahnya iblis, Pak. Dan itu betul-betul dipegang oleh iblis ini, jadi komitmennya dia untuk menggoda diri kita, keturunan Adam ini, dimanapun, kapanpun kita berada. Ya, dan ini sampai sekarang itu makanya wajar kalau kita ini mau berbuat baik itu susahnya bukan main, Pak. Ya, nah, sementara iblis ini sejak zaman Nabi Adam, ya, bahkan sebelumnya, sampai diikuti oleh anak buahnya. Anak buahnya itu terdiri dari makhluk yang nampak dan tidak nampak, Pak. Yang kemarin saya katakan, ya. Jadi kalau kita katakan istilah syaitan itu adalah sifat yang sifatnya adalah alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, selalu memberikan bisikan negatif di dalam diri dada manusia. Nah, makhluknya itu ada dua. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yaitu siapa? Minal jinnati wan nas. Dalam ayat Al-Quran, Pak, saya baca itu, saya perhatikan kata-kata jin dan manusia itu selalu jin diletakkan lebih dulu, Pak. Karena kita lihat dalam sejarah ternyata jin lebih diciptakan lebih dulu. Kalau tadi saya katakan dalam surat An-Nas yang kita hafal, ya, minal jinnati wan nas. Jin dulu, Pak, baru wan nas, manusia. Bukan minan nasi wal jin, bukan. Ada lagi Al-Dzariyat ayat 56 misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka dua ini harus beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urutan di Quran pun ternyata, Pak, itu dimaknai, ya, oleh ahli tafsir sekaligus dari sisi umurnya atau diciptakannya lebih dulu. Jadi jin lebih dulu, kemudian baru ada, atau baru manusia. Jadi minat jin. Jadi saya katakan sifat yang dimiliki iblis itu adalah disebut dengan syaitan. Jika syaitan itu, ya, sifat sosok makhluknya adalah dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tadi sudah bersumpah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum diriku menjadi makhluk yang tersesat ya Allah. Lakukan sungguh aku akan berdampingan, saya akan selalu duduk bersama mereka untuk menghalangi mereka, yaitu siratal mustaqim, jadi jalanmu yang lurus ya Allah. Nah itu, Pak, ya, disumpahnya iblis sampai sekarang itu. Makanya di mana-mana, Pak, susah kita untuk berbuat baik, tapi kita nggak boleh takut dengan godaan iblis. Ada senjatanya juga untuk menghadapi mereka, kan? Gitu. Kalau saya hormati, sampai setiap orang yang punya masalah
Padahal ketika punya masalah harusnya mendekat kepada zat sama memberi solusi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang manusia pikirannya cepat gitu ya, mencari yang lebih apa? Instan, lebih cepat gitu kan. Itu kalau tidak hati-hati ya kita terjerumus juga ini. Tempat-tempat yang positif sebenarnya, tapi jadi tidak baik gara-gara niatnya yang keliru tadi gitu. Ya. Tempat-tempat yang makam mulia misalnya, kalau wali itu kadang-kadang ya bagus kita ziarahi, tapi kadang-kadang kalau niatnya keliru ya tidak pas. Baik, kembali pada iblis ini tadi. Jadi iblis bersumpah seperti itu, saya akan dampingi, akan dekat terus, akan. Jadi aku dana itu dari kata ada itu artinya duduk, jadi dampingi selalu bersama-sama gitu ya. Akan mengganggu, akan menggoda, menghalangi manusia ini itu dari jalanmu ya Allah yang lurus gitu. Baik, saya hormati. Maka kemudian berikutnya iblis menjelaskan caranya bagaimana untuk menggoda mereka. Ya Allah, summa kemudian la'atiyannahum min baini aydihim ya Allah. Caranya supaya saya berdampingan terus dengan mereka ini, aku akan datangi mereka ya Allah. Min baini aydihim, dari depan mereka. Dari depan mereka, depannya para manusia ini ada iblisnya. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka ya Allah ada saya juga gitu ya. Ini komitmennya iblis. Jadi kalau saya katakan iblis dia tidak hanya iblis toh, dan bala tentara ya Pak ya. Bala tentara yang tidak nampak ya jin itu ya. Bala tentara yang nampak berarti manusia ya. Jadi manusia apa iblis ada Pak? Ya ada gitu. Jadi dari depan mereka akan digoda, belakang juga begitu. Wa an aimanihim, sebelah kanannya mereka pun ada saya itu ya Allah. Itu ya. Wa an samailihim, sebelah kiri mereka juga ada saya. Bapak, depan ada godaan iblis ya, belakang ada godaan iblis, samping kanan ada godaan iblis, samping kiri juga ada godaan iblis. Wala tajidu ya Allah, engkau itu tidak akan menemukan aktsaruhum, kebanyakan mereka adalah syakirin, bersyukur kepada Allah. Jadi engkau ya Allah tidak akan menemukan manusia ini, keturunan Nabi Adam, itu kebanyakan mereka yang bersyukur. Ini sedikit sekali orang yang bersyukur, karena digoda oleh siapa tadi? Iblis. Makanya hadirin Allah, kalau kita ini adalah tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah, ya berarti termasuk anak buah siapa? Iblis, gitu loh ya. Banyak Pak nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Ya, saya tadi pagi itu lihat share-sharean ada ceramahnya beliau Ustaz Agim ini, ketika ada temannya yang ya tadi itu ngeluh itu doanya yang dikabulkan seterusnya gitu. Nah, jadi menjelaskan itu ya, yaitu dengan mengatakan ingat itu nikmatnya Allah begitu banyak, jantung jenengan masih berdetak katanya gitu kan, ya, paru-paru masih apa, menghirup oksigen, semuanya itu nikmat Allah ya. Kalau permintaannya tidak dikabulkan, ingat nikmat Allah yang lain itu begitu banyak gitu ya. Jadi artinya nikmat Allah betul. Jadi kenapa kita ini selalu bersyukur atas nikmatnya Allah, karena memang banyak nikmatnya Allah yang ada pada diri kita ini yang kadang-kala kita lupa untuk mensyukurnya. Tapi memang ya wajar kalau manusia itu lupa mensyukuri, karena godaan iblis tadi dari segala penjuru ya. Dari depannya digoda, dari belakang digoda ya, dari samping kanan digoda. Jadi sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, oleh karena itu kita hadirin Allah ya, jamaah rutin di musola ini kita perhatikan betul. Ya, jadi ketika mendapatkan ujian atau masalah atau musibah atau apa sih kekurangannya ada, itu sudahlah, itu hanya sekedar apa? Ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih intensif lagi kepadanya, ya, lebih dekat lagi dengannya gitu ya. Nah, kemudian kita ingat kembali nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kalau kita hitung itu tidak mampu untuk menghitungnya. Dan memang Allah sudah mengatakan begitu, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmatku, kata Allah, itu la tuhsuha, enggak bakal mungkin bisa untuk menghitung saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Nah, sampai iblis tadi mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi engkau ya Allah tidak akan menemukan kebanyakan mereka itu adalah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, ya panjang nih Pak ayatnya Pak. Kalau dilanjutkan sudah jam 8 ya Pak. Mari kita perhatikan ini apa namanya, kisahnya kayak seperti drama yang berseri aja, panjang gitu ya.
panjang sekali. Baik, saya tuh ayat lagi Pak. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan insyaallah. Jadi setelah iblis bersumpah di hadapan Allah mengatakan saya akan datangi mereka semua ini dari depan mereka, ya, saya kuda, dari belakang juga saya kuda, sampai kanan saya kuda, semuanya gitu kuda, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ukhruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman kepada iblis, ukhruj minha, keluarlah kamu wahai iblis, keluar dari surga ini dalam keadaan terhina, ya, dan terusir. Sesungguhnya kata Allah, laman tabi'aka minhum, sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu hai iblis, kalau nanti anak keturunan Adam kok mengikuti arahanmu, mengikuti godaanmu begitu ya. Ingat, la'amla'anna jahannam, maka sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam itu minkum di antara kalian ajmain semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penegasan. Kalau seandainya nanti umat manusia ini keturunan Adam kemudian mengikuti kamu semuanya iblis, maka aku akan penuhi itu yang namanya neraka jahanam dari mereka semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi dari sinilah maka kita hidup di dunia ini, mari kita gunakan, kita manfaatkan betul untuk betul-betul hati-hati, yaitu tetap bagaimana istiqomah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penting sekali ngaji kita setiap hari Jumat malam seperti ini, ya. Apalagi yang kita kaji adalah Al-Quran, memberikan petunjuk pencerahan kepada kita sekalian, yang nanti insya Allah tidak lepas daripada kebenaran ilahiyah dan bimbingan darinya menuju kepada kebaikan insya Allah. Hadirin rahimakumullah, saya kira cukup sampai sini dulu karena memang ini panjang ceritanya. Nanti kita lanjutkan untuk datang insya Allah. Demikian, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.